Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat teman-teman rekan media, hari ini saya mendampingi Insinyur Haidar Alwi sebagai pendiri Haidar Alwi Institute yang selama ini dikenal sebagai sosok loyalis Pak Jokowi yang mengawal periode pertama Pak Jokowi, periode kedua, bahkan Mas Gibran yang insya Allah segera dilantik jadi wakil presiden. Waktu masuk calon wali kota Solo, beliau juga sebagai ketua relawan. Dan untuk teman-teman rekan media, bahwa kami membentuk yang namanya Aliansi Relawan Gibran, tergabung di dalam beberapa organ relawan lainnya. Kami berdiri secara independen, tidak tergabung di TKN ataupun di aliansi-aliansi relawan lainnya. Kami bekerja secara masif di semua provinsi. Saya dan beberapa teman mendampingi Pak Haidar ke Papua, ke Maluku. Dalam tempat bulan terakhir kita fokus di Sumatera dan Jawa, mulai dari Lampung sampai ke Jawa Barat. Dan alhamdulillah secara hasil quick count hari ini Prabowo Gibran unggul, dan bisa kita pastikan secara quick count satu putaran. Artinya kita sama-sama menanti hasil quick count-nya. Untuk lebih lanjut mungkin saya berikan waktu dan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan kepada teman-teman rekan media. Waktu dan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang saya tidak bisa menggambarkan betapa gembiranya saya. Begitu jam 3 atau setengah 4 tadi saya melihat hasil quick count sementara, dan saya dari mulai awal pencalonan Pak Prabowo Gibran, saya sudah bicara di teman-teman media, silakan dilihat rekam jejaknya. Saya sudah bicara bahwa Prabowo Gibran akan menang di angka 55 sampai 56%. Itu mungkin bisa dicek di jejak digital saya. Selalu saya ulang-ulang terus, 55 sampai 56%. Yang saya sampaikan kepada teman-teman relawan di seluruh pelosok, ada satu pelosok kalau tidak salah di Papua yang dulu hampir tidak terjamah oleh orang, kita sudah ke sana beberapa kali. Mas Andri itu yang saya tekankan ke teman-teman di sana itu, yang namanya relawan itu ya relawan. Jadi jangan berpikir mendapatkan sesuatu dari hasil yang kita kerjakan, dan jangan ngambek, jangan takut untuk tidak dapat apapun dari apa yang kita perjuangkan. Itu prinsip relawan yang saya tekankan ke teman-teman di di bawah pergerakan kita. Nah, terakhir saya melihat ada posisi kelemahan di Jabar. Menurut saya Jabar, DKI, Banten, Lampung itu ada posisi sedikit lemah di situ. Saya 2 bulan terakhir fokus di situ dengan Bang Sandri. 1 juta anak yatim apa jaga Jokowi sampai 2024. Nah, alhamdulillah ini sudah mendekati selesai. Paling kurang sekitar 36 sampai 40 ribu lagi. Jadi yang sudah kita sambungi dari 2019 sampai detik ini
ya sekitar 960, 900. Saya persisnya lupa hitungannya karena memang di seluruh Indonesia. Terakhir kita fokus di Tangsel, di Banten, DKI sama Jawa Barat santunan kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa ini acara syukuran dan doa supaya semuanya jadi mulus dan tidak terjadi apapun di kemudian hari setelah nanti proses pemilu ini berjalan dengan lancar. Jangan sampai kita nanti ini begitu pengumuman secara quick count nanti ada kejadian-kejadian yang kita harapkan. Nah, kita juga pada malam ini mengundang teman-teman wartawan dan beberapa aktivis, kita minta supaya kita keluarkan ke depan lancar sampai pelantikan, sampai menjabat, sampai program-program Prabowo Gibran yang digaungkan waktu kampanye betul-betul bisa direalisasikan. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyatakan silakan direkam, nanti dicek sejak digital. Saya atas nama Haidar Alwi Camp, Haidar Alwi Institute menyatakan akan melanjutkan gerakan 1 juta santunan, gerakan santunan 1 juta anak yatim jaga Prabowo Gibran sampai 2029. Jadi yang dulu saya lakukan untuk Pak Jokowi sudah menjadi selesai. Saya lanjutkan untuk jaga Prabowo Gibran sampai dengan 2029 santunannya. Nanti santunannya seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Tangerang Selatan, di Banten, DKI enggak. Jadi seluruh Indonesia. Pada saat itu juga di Medan pernah, di Papua pernah, ada kok di YouTube bisa dicek ya. Di Solo pernah, di Jogja pernah, Malang, Surabaya, Bali. Pernah semua itu bisa dicek di jejak digital kita di YouTube itu di tahun 2019 sampai dengan 2024 ini. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin menyatakan mudah-mudahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran bisa menjalankan amanah ini secara baik. Nah, kita minta juga janji-janji selama kampanye bisa dilaksanakan dengan baik karena rakyat juga nunggu. Buktinya apa? Rakyat itu percaya. Saya tidak kebayang bakal sampai 56 atau 56 lebih. Jadi dalam bayangan saya itu satu putaran tapi 55 sampai 56. Tapi kalau kita lihat quick count sekarang bisa lebih. Ya, kalaupun turun-turun ya sesuai dengan apa yang saya katakan lah 55 sampai 56% satu putaran. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia mulai nanti setelah resmi diumumkan oleh KPU bersatu padu untuk membangun bersama. Jadi bantu Prabowo Gibran untuk melaksanakan janji-janjinya selama kampanye dengan baik. Indonesia kita ini terlalu naif kalau kita diamkan ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin mengganggu keamanan atau mengganggu keakraban kita sesama anak bangsa. Jadi saya minta ke depan rakyat Indonesia untuk bersatu lagi. Jadi masanya sudah selesai, kampanye sudah selesai, pemilihan sudah selesai, dan biasanya hasil quick count itu juga sesuai. Paling ada ria-ria sedikit yaitu biasa. Nah setelah itu kita bersatu lagi. Bangun. Ini negara super kaya Indonesia kita ini. Kalau Anda lihat, saya cerita sedikit, kayak di Dompu aja itu. Di Dompu itu di Pulau Sumbawa ditemukan reserve tambang emas dengan kapasitas dengan reserve dengan cadangan itu sampai dengan 2 miliar ton. Itu kita distribusi.
Ya, Bang Totop. Silakan. Politik kedua, ya, dapat dikatakan mempermudah, jadi hukum wilayah DKI ini, atau bisa sampai ke Pulau Seribu. Seluruh Indonesia. Sampai ke Papua, pelosok itu yang belum pernah terjamah oleh Tapi dengan volumenya 1 juta total 1 juta selama 5 tahun. setiap bulan. Enggak. Step by step. Jadi kesanggupan kita kalau 100 ya kita distribusi 100. Berarti it by report Step by step. Atau ada oknum atau apapun bentuknya kaum atau komunitas yang ingin melakukan suatu boykot kecil atau tindakan non preventif atas keamanan, apakah ada kriteria yang bisa disampaikan untuk kepastian bahwasanya hasil quick count adalah yang terbaik karena KPU juga kita nyatakan baik dan kira kebutuhannya apa gitu Pak? Kan hidup ini berdasarkan pengalaman yang lama-lama. Quick count ini kan sudah dilakukan berkali-kali pada pemilihan presiden, pemilihan ini bukan hanya sekali ini saja. Waktu tahun kemarinnya lagi zaman Pak SBY kan sudah ada quick count. Jadi hasil quick count ini yang kita sepakati sebagai hasil yang paling mendekati dengan hasil usung KPU nanti. Kalaupun bergeser ya paling 1% atau 0,5. Jadi kevalitan dari quick count itu ya memang masalahnya kita lihat dari pengalaman yang lama-lama. Yang lama-lama biasanya tepat. Nah sekarang insya Allah tepat. Makanya kita yakin kita adakan acara ini untuk mendeklarasikan bahwa kita punya gerakan jaga Prabowo Gibran sampai 2029 dengan santunan 1 juta anak yatim. Di bawahnya kan tergantung dari capresnya masing-masing. Saya yakin Prabowo Gibran itu pemimpin sejati yang diharapkan oleh mayoritas rakyat. Ini mayoritas rakyat kita ini Indonesia kan sudah pinter-pinter Pak, sudah cerdas dalam memilih. Beliau terpilih pasti dengan pertimbangan tertentu. Tentunya kita harapkan ke depan juga dirangkul semua pihak, supaya membangun ini tidak hanya bisa dengan satu pemikiran doang. Jadi mungkin ada pemikiran paslon 1 yang bagus ya diambil, ada pemikiran paslon 3 yang bagus juga diambil. Saya yakin, seyakin-yakinnya Prabowo Gibran akan melakukan itu. Jadi melihat program yang ada di Anies yang bagus ya diambil, program di Pak Ganjar Mahfud yang bagus juga diambil. Saya yakin Prabowo Gibran akan melakukan itu. Karena beliau juga punya tanggung jawab karena beliau dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Setelah terpilih itu menjadi hak semua rakyat. Jadi bukan cuma yang milih beliau doang. Jadi yang tidak memilih beliau doang pun itu menjadi anak-anaknya beliau juga. Gitu Pak.